Cuy, setelah 4 episode podcast kita tayang, pas jam istirahat dapat endorse. Nih, pertama ada dimsum. Nama dimsumnya tuh Bibi Dimsum. Nanti cari aja Instagramnya Bibi Dimsum Official kalau nggak salah. Nih gue mau makan dulu satu dimsumnya. Ada udangnya cuy. Mantap. Buat yang mau endorse kita, boleh banget. Nanti DM aja ke Instagram. Nanti akan kita kontak langsung sama admin kita. Kita kasih alamat dan kasih nomor rekening. Enggak bercanda. Oke, selamat datang lagi di podcast Pas Jam Istirahat. Enaknya kita ngobrol. Episode kali ini gue ngobrol sama, ini rada keringetan ngobrol sama dia nih. Karena namanya Budia, jabatannya tuh HRBP Manager. Jadi HRD Manajernya Tunas Dacu lah, kurang lebih kayak gitu. Pagi Budia. Selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Sehat, Mas Farul. Bu, ini udah kita siapin dimsum sama kopi Bengkulu Bu. Ini endorse Bu. Jadi ini episode pertama kita dapat endorse Bu sama Budia Bu. Oke, makasih loh. Ini kopinya kopi dari Bengkulu, kita dikirimin dari reseller Bengkulu dan kebetulan kita ada cabang juga kan Bu di Bengkulu. Ini sih katanya sih 100% kopi asli, kopi robusta Bu. Kita cobain ya Bu. Boleh. Ngopi kan Bu? Ngopi dong. Kopi hitam. Oke, Budia. Jujur Bu ya, tadinya sih saya pengen ngomongin sama Budia karena memang Budia HR, orang HR tentang isu yang lagi sensitif banget Bu. Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Bu. Kita bahas itu ya Bu. Saya nggak mau mendahului orang lain gitu ya, dan itu masih sensitif, jadi kayaknya jangan itu dulu. Jangan itu ya Bu. Iya. Bu, tapi kita tahu Bu ya, di Indonesia bahkan di dunia lagi ada pandemi. Dan saya pernah baca satu artikel, itu angka pengangguran di Indonesia selama pandemi bertambah jadi 3,7 juta orang, Bu. Tanggapan Budia gimana, Bu? Tanggapan terhadap bertambahnya pengangguran. Ya, pengangguran pasti kan bertambah karena memang ada kondisi bisnis dan ekonomi yang memang berubah drastis kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi memang kenapa sih pengangguran meningkat? Itu karena efek samping dari kondisi perekonomian dan bisnis yang memang tidak baik tahun ini gitu. Paling itu sih, Ro. Tapi lowongan pekerjaan tuh masih memungkinkan nggak ya di masa kayak gini, Bu? Masih ada ya? Masih banyak. Nah itu Bu, yang mau saya dalemin adalah saya mau tanya sama Budia mengenai apa ya, prakerja orang sebelum melamar kerja dan pada saat sudah memasuki di industri pekerjaan gitu Bu. Pertanyaan saya gini Bu, alma mater kampus itu berpengaruh nggak Bu? Contoh, ada satu posisi yang kosong untuk masuk buat dilamar, ada pelamar 3-5 alma mater Bu, dengan kampus berbeda-beda. Itu sebagai seorang HR akan mendahulukan kampus PTNA atau enggak PTNB atau enggak kampus swasta A, swasta B gitu nggak sih Bu? Oke. Ini saya coba kulik dari sisi saya sebagai HR-nya Tunas ya gitu ya. Tapi kalau secara HR keseluruhan tergantung. Masing-masing perusahaan itu punya requirement-nya masing-masing. Ada yang memang mengedepankan alumni university tertentu. Tapi kalau untuk kita di Tunas, alumni itu nggak mempengaruhi. Alma mater nggak mempengaruhi? Alma mater itu tidak mempengaruhi kalau kita di Tunas. Tapi untuk perusahaan-perusahaan lain, ada tuh yang memang ketika dia cari orang itu akan sangat memperhatikan alma maternya dari mana. Karena saya pernah dengar kalau alma mater ikatan alumninya kuat banget, itu bener nggak sih Bu? Maksudnya pengaruh nggak sih gitu? Sebenarnya lebih ke gini sih, Rol. Alma mater tuh mempengaruhinya ketika apa? Ketika user. Oke. Misalnya gini, saya dari University A gitu ya. Kemudian saya punya tendensi untuk mencari orang-orang untuk tim saya dari university yang sama. Kenapa? Karena kita punya mindset bahwa kalau dari university itu dia sudah bisa ini, sudah bisa itu. Kalau dari university yang lain itu belum tentu. Gitu. Jadi, Karena lebih tadi ya, mungkin ngerasa satu alma mater tahu metode kuliahnya kayak gimana, metode pelajarannya kayak gimana, akhirnya dia lebih memilih yang satu alma mater gitu ya. Tahu lah gemblengannya waktu di university gimana. Iya. Nah Bu, terus jurusan kuliah Bu, jujur Bu ya, saya ini jurusannya
peternakan, tapi sekarang saya udah 6 tahun kerja di industri otomotif, Bu. Sebenarnya pengaruh nggak sih Bu jurusan kuliah itu, Bu? Pengaruh atau enggak jurusan kuliah? Sebenarnya gini, ada pekerjaan-pekerjaan yang tertentu yang memang membutuhkan skill khusus. Misalnya, rekrutmen. Butuh orang-orang psikologi, kenapa? Karena butuh orang-orang yang bisa baca alat tes. Atau bisa melakukan atau mengetes orang, gitu lah ya. Kemudian butuh apa nih? Butuh kemampuan interview. Tapi apakah sebenarnya jurusan itu mempengaruhi atau tidak? At the end of the day gitu ya, ketika sudah masuk ke dunia kerja, semua itu tergantung dari skillnya. Kayak misalkan kamu dari peternakan. Peternakan ya? Peternakan. Sekarang ngurusin apa? Sekarang ngurusin CS, Bu. Sekarang ngurusin CS. Dulu peternakan ketemunya? Saya nyuntik sapi, bikin pupuk, merah susu sapi gitu, Bu, praktikumnya asli. Sekarang ketemunya? Sekarang ketemunya ya ngurusin customer komplain, ngurusin kepuasan pelanggan gitu-gitu sih, Bu. Jadi sebenarnya kan nggak align, tapi selama skill kamu kan sekarang mampu nih, kamu bisa handling customer dengan cukup baik. Walaupun mungkin ketika sekarang kamu suruh masuk ke peternakan lagi, belum itu kamu handling sapi lebih baik daripada kamu handling customer sekarang loh. Setuju. Nah, Bu, maksudnya mungkin nggak sih lulusan peternakan kerja sebagai HR? Lulusan peternakan mungkin karena tadi mungkin secara hard skill mungkin belum tahu gitu ya, tapi mungkin nggak sih selama dipelajarin di industri kerja akhirnya dia bisa nih masuk sebagai HR? Mungkin karena di tim saya sendiri saya punya HR yang backgroundnya sistem analis. Sistem analis itu kan biasanya masuknya ke IT gitu ya. Toh enggak, di tempat saya kita punya HR yang backgroundnya adalah sistem analis. Tapi yang membedakan adalah nanti ketika kamu dari peternakan atau si tim saya dari sistem analis masuk ke HR, it means dia harus berusaha lebih giat lagi. Karena dia harus mengejar ketinggalannya dia dalam hal knowledge yang seharusnya dia sudah dapat ketika kuliah. Nih anak peternakan gua angkat nih. Ya, jadi jangan putus asa yang kuliah peternakan, bisa. Jadi jangan khawatir bukan cuma pantat sapi nanti ketemunya gitu ya. Bukan. Ya. Nah, terus gini, Bu. Sekarang itu apa ya? Lowongan pekerjaan tadi masih ada. Biasanya itu perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan sekarang lebih banyak lewat platform atau masih ada gue harus cari orang dalam nih biar tahu lowongan ini biar gampang masuknya sih, Bu. Yang lebih terpercaya, yang lebih aman segala macamnya sih. Sebenarnya sih kalau sepengetahuan saya akan lebih terpercaya ketika lewat platform atau lewat sosial medianya perusahaan. Resmi. Karena sekarang rata-rata perusahaan pasti sudah punya sosial medianya masing-masing, gitu ya. Kalau lewat orang dalam itu gimana? Lewat orang dalam masih ada nggak ya? Masih ada. Cuma juga bukan berarti lewat orang dalam bisa langsung masuk. Tetap aja orang dalam orang luar sama-sama harus ikutin proses yang ada. Gitu. Jadi kalau ditanya, Bu, memungkinkan nggak? Ya bisa kok lewat orang dalam juga kalau misalnya mau titip CV doang. Tapi sebatas informasi aja ya, nggak yang gue kenal sama orang dalam langsung kerja gitu, enggak. Tetap harus ada proses tahapannya. Betul, kalau sampai ada yang kayak gitu HR-nya perlu dipertanyakan sih. Iya. Nah terus gini, Bu, informasi lowongan pekerjaan kita udah dapat. Kadang udah ngelempar CV tapi nggak ada dipanggil, Bu. Ada tips trik dari HR biar kita nge-apply lamaran, entah itu lewat platform, lewat orang dalam, ngelamar kemana, email segala macam, biar dipanggil. Ini saya cerita as a recruiter ya. Recruiter itu untuk satu posisi kita bisa terima email lebih dari 150 orang melamar untuk satu posisi. Satu posisi? Untuk satu posisi. Sampai misalkan 150 orang? Betul, itu atas paling 150 orang. Dari 150 orang itu kita harus buka satu-satu. Gitu. Ya namanya CV, terus rekrutmen ngelihat 150 CV dalam satu posisi. Itu baru satu posisi ya, Rul. Ya kalau ada 5 berarti ya 5 kali 150 lah. Sekitar 750 email yang harus kita bukain satu-satu gitu. Terus ketika kita buka CV-nya nggak menarik gitu. Nggak menarik dalam artian CV itu kan sebenarnya tempat teman-teman pelamar kerja punya kesempatan untuk menjual dirinya dalam tanda kutip ya. Tapi ketika menjual dirinya tidak representatif, kita nggak bisa dapat dari sekali baca, kita nggak bisa dapat apa sih kelebihan lu, kenapa sih gue harus hire lu, ya pasti akan di skip. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pengaruh nggak, Bu? Nggak ngaruh sih, kecuali memang di requirement-nya ada ya. Desain CV-nya pengaruh nggak, Bu? Kan sekarang kan kayak anak-anak zaman sekarang tuh full color gitu-gitu kan. Nggak ngaruh sih ya, karena to be honest gini, ketika kalian ngeliat CV itu akan sangat boring.
Oke. Hanya akan ada nama, tempat tanggal lahir, lulusan dari mana, pernah ikut organisasi apa gitu ya. Itu mostly akan seperti itu. Kemudian akan ada sedikit biodata misalnya, oh saya orang yang antusias, saya orang yang ini, saya orang yang itu. Itu biasa banget kalau menurut saya gitu. Tapi ketika kamu harus, misalnya kamu mau apply untuk posisi salesman gitu misalnya, kan kamu harus jual atau kamu harus kasih tahu kita kenapa sih kamu cocok jadi salesman. Kalau misalkan ada keterangan di situ, gue punya banyak temen loh, Oke. relasi gue banyak loh. Berarti pergaulannya bagus. Nah, dari situ kita bisa ngeliat bahwa dia punya pergaulan yang cukup baik gitu loh. Bu, berarti tadi kalau dari CV itu yang pertama kali dilihat sama seorang HR bukan tampilan, bukan tampilan, tapi lebih ke isi. Ya, orang desain gitu pasti jago banget gitu, tapi belum tentu isinya menarik. Betul. Atau sesuai sama requirement yang dibutuhin. Betul. Oke. Bu, sambil dimakan, Bu. Oh, nggak mau ya? Saya agak kenyang sebenarnya, tapi karena kamu yang nyuruh ya udah deh ya. Saya host loh, Bu, jadi bisa nyuruh-nyuruh, Bu. Baik. Kapan lagi cuy nyuruh Baik. HR manager? Iya. Tunggu waktu OM nanti kita ya, Ro ya. Tapi enggak sih, ini enak. Sausnya juga pas. Kayaknya yang atas hakau deh, Ro. Yang bawah siomay. Nah iya, saya nggak begitu tahu. Pokoknya selama masuk mulut saya enak, enak aja, Bu. Oke. Tapi enak kok, Ro. Enak ya? Bibi dimsum, Bu. Oke. Peres banget ya, baru dapat endorse pertama langsung nyebut Bibi dimsum terus. Terakhir, Bu, kalau ngomong sama HRD ini serius, harus serius sih. Gue takut kalau bercandain orang HRD, ntar gaji gue nggak diklik. Nggak gajian dong gue. Bu, pertanyaan terakhir, Bu. Sekarang kan masa sulit pandemi, Bu, ya, yang Bu Dia tadi di awal sudah mention, bisnis menurun, ekonomi menurun. Hal yang harus bisa kita kerjakan, ya kita sebagai karyawan yang masih bisa bertahan di perusahaan yang lagi dengan ekonomi yang masa sulit ini apa, Bu? Oh, berarti apa yang harus dilakukan oleh sekarang orang-orang yang masih jadi karyawan sekarang? Betul. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih jadi karyawan sekarang? Ya bersyukur karena masih punya pekerjaan. Kemudian memberikan kontribusi terbaik yang bisa dilakukan. Karena untuk diketahui, untuk perusahaan manapun ketika kita masih berjalan dan memiliki karyawan, kita semua, ini saya kan juga karyawan ya, Rul. Masih memiliki kita sebagai karyawan, itu juga kondisinya kita strugglingnya juga nggak gampang. Jadi marilah kita sama-sama mensyukuri aja sih gitu, dengan cara ya itu berikan kontribusi dan ya nggak perlulah ngeluh-ngeluh gitu. Itu ya buat teman-teman, buat kita yang masih bisa bekerja di masa sulit ini, poin pertamanya bersyukur, Bu, ya. Poin keduanya tadi lupa. Poin keduanya tadi nggak usah ngeluh. Nggak usah ngeluh. Poin ketiganya? Udah itu aja. Udah cuma dua. Ya itu ya, 2 poin terakhir yang tadi Bu Dia sudah sampaikan untuk kita yang masih kerja di masa sulit pandemi ini. Oke ya, sekian podcast Pas Jam Istirahat kali ini. Semoga bermanfaat buat penonton kita, Bu. Sekarang subscriber kita udah lumayan banyak, Bu. Kita sudah dapat endorse, Bu. Luar biasa loh. Jadi kedepannya podcast kita akan selalu ada endorse di meja kita, Bu. Wih, mantap. Oke, sekian podcast Pas Jam Istirahat kali ini. Semoga bermanfaat video kali ini. Sekian. Tunas delivering happiness.